Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pamungkas yang harus dilakukan Timnas Indonesia untuk mampu mengalahkan Australia dan melaju ke final AFF Women Futsal 2026. Mohon berikan doa terbaik kalian untuk Timnas Garuda dengan menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bedah tuntas blueprint kemenangan untuk Timnas Futsal Putri Indonesia. Ini bukan sembarang laga loh, ini semifinal AFF Women's Futsal 2026. Indonesia lawan Australia. Pertaruhannya tinggi banget. Jadi, gimana sih strategi pamungkas yang bisa membawa Garuda Pertiwi terbang ke final? Yuk kita dalamin sama-sama. Nah, kutipan ini, wah kena banget sih. Ini bukan lagi soal menang atau kalah aja, tapi ini soal panggung pembuktian. Momen buat nunjukin kalau Indonesia itu emang layak dan siap buat melangkah lebih jauh. Oke, kita mulai dari mana? Tentu aja dari lawannya. Ujian pertama kita adalah Australia. Kita harus paham dulu, sekuat apa sih mereka dan tantangan apa yang bakal kita hadapi di lapangan nanti. Nah, coba deh perhatikan perbandingannya. Ini yang bikin seru. Di satu sisi, kita tahu Australia itu unggul fisik. Pressingnya agresif banget, terus transisinya juga secepat kilat. Tapi, lihat jawaban dari Indonesia. Kita nggak akan ladenin adu fisik. Senjata kita adalah disiplin, kecerdasan, dan keberanian. Ini tuh pertarungan otak dan nyali melawan otot. Jadi pertanyaan selanjutnya, gimana cara Indonesia meredam kekuatan fisik Australia tadi? Kuncinya ada di pertahanan. Nah, ini bagian pertama dari blueprint kita, membangun tembok yang super kokoh. Senjata utamanya adalah taktik yang disebut low block compact defense. Gini deh, coba bayangin, para pemain kita nggak main di setengah lapangan lawan, tapi bertahan dalam banget di area sendiri. Mereka merapat, deket-deketan, kayak ngebentuk tembok. Tujuannya cuma satu, bikin area berbahaya di depan gawang kita jadi sesempit mungkin buat Australia. Nggak ada celah. Cara kerjanya gimana? Ada 3 langkah kunci yang harus dijalankan dengan sempurna. Pertama, persempit ruang tembak mereka. Jangan kasih kesempatan buat nendang. Kedua, paksa Australia buat main ke pinggir, melebar, jauh dari gawang. Dan ini yang paling krusial, langkah ketiga. Sebisa mungkin hindari duel fisik 1 lawan 1. Ingat, ini perang taktik, bukan adu badan. Nah, pertahanan yang solid itu bukan cuma buat nahan serangan loh, justru dari situlah peluang kita lahir. Sekarang kita lihat gimana tembok pertahanan tadi bisa berubah jadi senjata serangan balik yang mematikan. Inilah dia senjatanya. Bukan striker atau back, tapi kecepatan para pemain sayap kita. Ya, para winger Indonesia. Begitu Australia lengah pas nyerang, disitulah kecepatan mereka jadi pembeda. Siap-siap aja. Terus, lihat angka ini. 2. Kenapa cuma angka 2? Soalnya ini aturan mainnya. Saat serangan balik, bola harus bergerak ke depan dengan maksimal hanya 2 sentuhan. Ini soal kecepatan berpikir dan eksekusi. Sentuh, oper, lari. Nggak pakai lama, nggak pakai mikir. Cepat, tajam, dan dijamin bisa bikin mental lawan jatuh. Oke, kita udah bahas permainan terbuka. Tapi dalam pertandingan yang super ketat kayak gini, penentunya seringkali bukan dari situ. Ada satu kunci rahasia yang bisa jadi pemecah kebuntuan, bola mati. Dan ini pertanyaannya buat kita semua. Di laga sepenting semifinal, gimana caranya peluang sekecil apapun bisa jadi pembeda yang paling besar? Jawabannya ya ada di momen-momen kayak tendangan sudut atau tendangan bebas itu. Rencananya udah jelas banget. Senjata rahasianya adalah eksekusi bola mati yang efektif. Gimana caranya? Pertama, pakai skema blocking yang pinter buat buka ruang. Kedua, variasikan umpan, jangan cuma ke depan gawang tapi juga ke tepi kotak penalti. Dan yang paling penting, mindsetnya harus berani ambil risiko yang terukur. Kita udah ngomongin taktik bertahan, taktik menyerang, bahkan senjata rahasia. Tapi, semua itu nggak akan ada artinya tanpa satu elemen terakhir ini, penentu segalanya. Yap, mentalitas. Sesederhana itu. Pada akhirnya, inilah yang bakal menentukan siapa pemenangnya. Strategi secanggih apapun bakal sia-sia kalau nggak ada kekuatan mental buat menjalankannya di bawah tekanan yang luar biasa. Terus, mental juara yang dibutuhin itu kayak gimana sih? Pertama, kesatuan tim. Semua bergerak kayak satu tubuh. Kedua, komunikasi di lapangan nggak boleh putus.
Ketiga, disiplin baja, terutama pas lagi ditekan habis-habisan. Dan yang terakhir, keyakinan. Keyakinan karena kita udah pernah buktiin, kita bisa bikin kejutan lawan tim yang di atas kertas lebih kuat. Oke, blueprint-nya udah ada di tangan. Taktik udah, senjata udah disiapkan, mentalitas juga udah dipetakan. Jadi, pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan besar. Sudah waktunya kah Garuda Pertiwi terbang tinggi menembus final? Jawabannya kita lihat sama-sama.